ini pula ya suka kami. Sok. Kita langsung aja ya, mulai dari Terus. Orang maksud ben ketok kecilian. Mas. Kecilian. Keterangan ben ketok. Wae. Materi ini ra ketok. Nah, petengno iki ya peteng. Oh, petengnya kandhani kok. Mau kita mau apa cuk ini? Itu siap, Bos. Percaya lagi. Terus. Ya malam ini kabeh gitu. Gak jelas cuk mana kono kabeh. Dia suka. Tapi madhep rono iki dari samping, Mbak. Malah dibokongi malah. Gak hasil ini bukan ning gedung DPR. Ya kan mana ngae les. Iki yo kena. Ya maksudnya yo pelayan terus. Burem itu. Kursi ini tadi deh. Kursi ini. Jumlah cuk di kamu. Stay selai kepas lu. Kurang arek iki. Tidak. Ora tarekan. yang kedua, tumbling. Gerakan yang cepat dan eksplosif dan merupakan gerak yang pada umumnya dirangkai pada satu garis lurus. Yang ketiga, akrobatik. Keterampilan yang pada umumnya menunjukkan fleksibilitas gerak dan keseimbangan dengan gerakan yang lambat. Untuk contoh dan contohnya bisa dilihat. Oke, lanjut lagi ke poin B, yaitu keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindah individu dari satu tempat ke tempat lain dengan pola kombinasi gerakan dasar senam. Bisa dilihat di teman-teman untuk bisa dilihat ya di sini ada contoh kombinasi gerak lokomotor, yaitu ada jalan, lari, dan juga lompat. Kita lanjut ke poin C, keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali, atau gerak tidak berpindah tempat. Untuk gerakannya bisa dilihat ya di sampingnya, di gambarnya. Itu ada melompat, mengayun, dan juga membungkuk. Menjual tos. Next, masuk Pak ke materi berikutnya ya. Saking Islam. Materi yang keempat adalah Islam. yang pertama yaitu tubuh, kedua aksi tubuh, ketiga area, keempat dimensi ruang, dan kelima kualitas gerak dalam waktu, budaya, dan kelapa irama. Adapun yang kelima yaitu kualitas fisik dan motorik dalam senam. Yang pertama kelenturan atau fragility, kedua kekuatan, strength, ketiga daya kerja atau power, yang keempat daya tahan, yang kelima keseimbangan balance. Kegiatan belajar 2 yaitu pembelajaran senam lantai. Senam lantai adalah gerakan senam dilakukan di
lantai yang beralasan marah atau memadai. Bapaknya ini loh semua. Jangan semuanya. Turun Pak. Iya Pak. Ujian ini ujian kuliah Pak. Jam 5 mulai. Datang Pak. Jam 5. Gerakannya merupakan gerakan dasar senam atau balik. Untuk latihannya pada putra maupun putri sama. Hanya saja untuk putri dimasukkan unsur gerakan balet. Tahu cuma TV Pak. Poin B, keterampilan dalam senam lantai. Dalam senam lantai, yang pertama yaitu posisi statis. Posisi statis itu mengembangkan kekuatan, kelenturan, pelurusan postur tubuh yang baik, kesadaran umum, dan pengaturan tubuh. Berikut macam-macam posisi statis dasar. Yang pertama adalah payang. Payang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan merendam dan mengangkat perut dan Motor Pak. Nah, yang ini ya gambarnya. Langsung lanjut ke poin B. B-nya handstand ya. Handstand adalah keterampilan mempertahankan posisi tubuh dengan bertumpu pada kedua lengan. Gambarnya sudah ada, bisa dilihat juga. Lalu ada headstand ya. Headstand adalah keterampilan mempertahankan posisi tubuh dengan bertumpu pada kepala. Ini kayak stand. Yo kayak Lantai yang kedua yaitu putaran. Putaran adalah pola gerak di mana tubuh berdiri pada porosnya. Berikut merupakan beberapa contoh putaran dalam senam. Yang pertama ada guling ke depan atau bisa disebut dengan forward roll. Guling depan adalah gerakan guling, lalu kita menggunakan bagian pintu yang tidak kontrak dengan lantai, dimulai dari dua kaki, kedua lengan tertutup, lalu pinggang dan pantat akhirnya kembali ke kaki lagi. Yang kedua guling ke belakang, guling belakang adalah gerakan berdiri, lalu dengan bagian tubuh yang berbeda untuk kontak dengan lantai. Dimulai dari kedua kaki, pantat, pinggang, mulut, lalu ke bahu, tidak untuk kepala. Ke tangan yang bertumpu dan kembali ke kedua kaki. Yang ketiga, lompat harimau. Lompat harimau adalah sikap loncatan membusuk dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan membumi ke depan dan sikap kaki menjongkok. Yang keempat, baring-baring. Baring-baring adalah gerakan dinamis yang berkelanjutan dengan meminjamkan berat badan dari kaki, tangan-tangan, kaki-kaki, dan gerakan lurus ke depan secara horizontal. Setiap bagian tubuh menyentuh lantai. Yang kelima, pom-pom. Gerakan yang hampir sama dengan baring-baring, namun dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan biasanya berakhir dengan lompatan ke atas dengan kedua kaki bersamaan. Baik apa yuk? Gambar contohnya bisa dilihat. Itu layar lagi. Ngono layar. Keterampilan dalam senam lantai. Yang ketiga, lompatan. Lompatan merupakan sebuah seni keterampilan yang digabung secara berangkai untuk menghasilkan sebuah hasil akhir dalam sebuah rangkaian. Adapun keterampilan-keterampilan dalam rangkaian lompatan adalah lari awalan, persiapan menolak, tolakan pada papan tolak, layangan pertama, tolakan tangan pada badan kuda, layangan kedua, dan pendaratan. Hubungan lompatan dengan pola gerak dominan. Lompatan pada dasarnya adalah kegiatan menolak. Salah satu unsur dari pola gerakan dominan adalah senam. Kegiatan senam bukan hanya mengetahui bagaimana menolak dari akal, tapi juga dapat menolak dengan tangan. Berikut adalah beberapa kegiatan lompat. Tolakan dengan kaki yaitu melompat dengan menggunakan dua kaki, contoh pada saat meloncat, meloncat, melewati benda dan lain-lain. Yang kedua, menolak dengan tangan yaitu lompatan
bukunya ya. Di itu gambarnya ada, barangkali nanti tidak dipraktekkan ya. Yang lain dibuka bukunya pas saat menjelaskan. Untuk kegiatan belajar kita ini mengikuti pengertian senam Al-Quran, penjelasan internasional penyataan senam alat atau senam artistik adalah gerakan yang cepat dan eksplosif. Pada umumnya menunjukkan kelengkapan dan keseimbangan yang dilakukan dengan Sama kayak tok tulisannya. Sama. senam alat yang Jadi bayang. pembahasan lain yaitu poin A terdiri dari senam Orang kunciran biasa Indonesia. Coba lagi belajar. Oh, gue Terus ngomong bareng. kayak nggak kena ya. Ya apa? Iku Poin keempat yaitu tentang kalau sejajar suatu alat yang fleksibel dan dapat disetel berbagai cara untuk suatu keseluruhan. Alat ini memiliki panjang sekitar 330 cm dengan tinggi 175 cm. Poin kelima yaitu tentang palang bertingkat. Palang bertingkat adalah suatu alat yang fleksibel yang dapat disetel untuk suatu kejuaraan. Alat ini digunakan untuk senam putri, mempunyai panjang 330 cm dan tinggi kira-kira antara 175 sampai 205 cm dan palang kedua lebih rendah antara 125 sampai 175 cm. Berikut dapat dibedakan antara gerakan-gerakan yang bisa dilatih pada palang yang rendah dan tinggi. Poin A, palang rendah meliputi ayunan, perjalanan kangkang, guling bahu, berdiri bahu, dan takip teman atas. Poin B, dengan palang tinggi meliputi setengah tas, naik belakang, naik depan, lebar, dan tip meluncur. Yang pertama, palang tunggal. Gerakan dalam palang tunggal merupakan gerakan yang menantang dan sangat atraktif. Alatnya berupa bilah palang yang dipasang dalam ketinggian, maka diperlukan keberanian untuk melakukannya. Kecuali kedua tangan yang memegang palang, terdapat 5 macam pegangan pada palang tunggal, yaitu pegangan biasa atau disebut juga pegangan atas, pegangan terbalik atau disebut juga pegangan bawah, pegangan campuran, pegangan silang, dan pegangan bentuk L. Berikut merupakan keterampilan yang dapat dilakukan di palang tunggal, yaitu double over, naik Dana. back di putaran Dana rongeng. wajib sentral, Enggak apa yang dana kanan rongeng? dikit, terus belajar lanjut, timur, naik tunggal, Aku tidak. sekarang kecil belakang, belajar depan, turun ayunan bawah pendek, Iku lho, beli 100 jadi 200. turun jauh, Nah, di burung mulai. Ini mas pulang. Itu apa orang? Gue ikut jajan. Jajan. Itu pasti terbilang sama siapa ya? Naim. Kayak lagi terbikin. Salah sementara. Gak mood. Gak dari gak mood. Coba. Coba ya, aku rasa rasem. Oke, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ya. Cacat. kalau ada yang ditanyakan, terima kasih semuanya. Kalau benar kita nggak ada presentasi kali ini, kurang lebihnya kalau kami yang mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanya tadi. Kelompok yang lulus dari pertanyaan. Kelompok yang lulus dari pertanyaan. Berarti itu tanya yang tanya ya? Berarti semua ini ya? Ya, Pak. Kalau ada pertanyaan